keempat, yaitu tausiah atau ceramah kepada Habib Usman Al-Hadi MA, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم عرج به إلى سمواته العليا وإلى سدرة المنتهى. ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه سيد الكونين وأشرف الثقلين وبهجة قلوب المؤمنين والمتقين شافئي ذنوبنا أجمعين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أما بعد. Salam ta'zim, salam hormat, ulun buat para hadirin sekalian. Salam ta'zim, salam hormat buat para hadratul ulama wal asatidah wal habaib dan juga para tokoh masyarakat, para aparat masyarakat mungkin yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus salam ta'zim dan hormat ulun dan yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan kita, Bapak Haji Abdul Syahid selaku DPRD Kabupaten Kotim dan juga keluarga beliau yang telah menyiapkan acara ini dengan sempurna. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarganya selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala urusannya selalu dimudahkan dan dilancarkan. Dan juga semoga bisa menjadi tokoh untuk warga di Paranggean ini. Amin, amin ya Rabbal. Tak lupa juga salam hormat kita, salam ta'zim al-fakir untuk Guru Haji Muhammad Syihab beserta rombongan Al-Habsyi Nur Firdaus yang hadrahnya super Masya Allah. Suaranya indah sehingga ulun betah duduk di majlis ini. Kalau boleh diizinkan, kalau bisa sampai pagi, boleh gak nih? Izin Pak Haji sampai pagi boleh? Guru gimana guru? Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan tersendiri buat majlis ini, amin. Salam hormat, salam ta'zim al-fakir kepada Bapak Marjuman Syah, tokoh masyarakat. Pak, salam hormat ulun Pak. Dan juga hadratul habaib wasyaraif. Sekali lagi mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibu suaranya kurang kedengeran. Bu, alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrulillahi ala ma'aulah. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan seluruh nikmatnya, seluruh rahmatnya,
wabil khusus untuk para hadirin pada malam hari ini yang telah melangkahkan kakinya untuk hadir di majlis Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barakah. Semoga Allah selalu menurunkan rahmat. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan kehidupannya. Dan juga mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga salam hormat dan terima kasih ulun untuk staf dan jajaran panitia PHBI. Mulai dari ketua sampai kepada jajaran-jajaran panitia yang lain yang sudah menyumbangkan pikiran, tenaga untuk berjalannya acara Isra Mi'raj malam hari ini biar menjadi sukses. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang double dan berlipat-lipat ganda untuk para panitia. Amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah, atas rahmat serta taufik dan inayahnya, ulun dari Jakarta dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di Musola Nur Hidayah ini, sampai di desa Paranggean, betul Haji ya? Paranggean ini, insya Allah mudah-mudahan desa ini selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Musola Nur Hidayah merupakan satu media cerminan untuk mereka yang mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masyarakat di desa Paranggean ini yang sering sholat di musola juga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun datang ke sini didampingi oleh Al-Habib Al-Muhtaram Qasim bin Syahab yang sekarang beliau mukim di Sampit selaku koordinator para dai, para muballigh habaib yang dari luar Kalimantan, dan juga didampingi oleh Habib Haidar bin Syahab serta driver yang setia Bang Iqbal. Mohon doanya dari para hadirin, insyaallah mudah-mudahan orang-orang ini adalah orang-orang yang setia mendampingi para muballigh, para dai untuk memberikan pencerahan kepada umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan barokatnya kepada mereka semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah ulun sudah 1 minggu di Kalimantan ini, Kalimantan Tengah khususnya. Selama 1 minggu hanya 2 kosakata yang ulun bisa, nggak lebih dari itu, ya, yaitu ulun pian, ulun pi. Mudah-mudahan insya Allah nanti kalau sering ke sini bisa lancar bahasa ahsan, bahasa Arab. Satu minggu cuma 2 kata Pak, Bu, tapi nggak apa-apa. Ulun masih tetap bersyukur, masih bisa menghafal kosakata. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Di malam-malam akhir penghujung bulan Rajab, kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rasa kasih cinta. Untuk siapa? Untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di majlis ini
pada malam hari ini sudah dibuktikan baik dari para donatur dan juga para panitia serta para hadirin yang hadir di majelis ini sudah membuktikan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata, tiada doa untuk orang-orang yang sudah memberikan sumbangsih, membuktikan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita sering bacakan doa setelah salat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, turunkanlah keselamatanmu kepada orang-orang yang hadir pada malam hari ini di majlis Nabi-Mu. Siapapun orangnya, apapun statusnya, ketika dia sudah melangkahkan kakinya untuk hadir di majlis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah orang-orang yang selalu diberikan rahmat, taufik dan barakat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Solawat dikumandangkan, suara yang indah dihadiri oleh adik-adik kita dari mulai anak-anak sampai yang paling tua. Kemudian diramaikan oleh ibu-ibu. Ya, diramaikan oleh ibu-ibu. Walaupun dari tadi ulun perhatikan ya, ibu-ibu mulutnya goyang terus. Ada yang nyemil. Ulun perhatikan, Masya Allah nikmatnya. Bapak-bapak paling gak nyemil nih. Gak goyang juga mulutnya. Enggak. Tapi yang pasti yang hadir insya Allah cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan tersebut akan menjadi saksi kelak di yaumil mahsyar. Kecintaan tersebut akan menjadi penolong kita kelak di yaumil mahsyar. Sebuah analogi dan logika. Ketika seseorang menyatakan cinta kepada sesuatu objek, maka orang tersebut akan berusaha selalu mengingat dan mengenangnya. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu betul kan nih? Kalau ada orang cinta terhadap sesuatu, maka orang tersebut akan berusaha selalu mengenang dan mengingatnya, bahkan sering menyebut-nyebutnya. Setuju Bapak? Setuju ya, sepakat ya? Sepakat. Kenapa seperti itu? Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh adalah hati nurani. Di dalam hati nurani terdapat sebuah chips, bahasa modernnya, yaitu adalah fitrah. Yang dinamakan fitrah manusia. Fitrah inilah yang menyuruh setiap orang yang dilahirkan ke muka bumi ini, ketika dia mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu, maka dia akan sering mengucap, dia akan sering menyebut nama sesuatu tersebut, bahkan sering mengulang-ulang. Itu adalah bukti dari cinta. Sekarang ulun mau bertanya, izin bertanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bapak-bapak yang hadir di sini, ya, cinta gak sama istrinya? Bapak-bapak suaranya gak kedengeran. Bapak-bapak yang hadir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta gak sama istrinya? Cinta? Cinta. Adik-adik cinta gak sama ibunya? Masya Allah. Cintanya segimana? Selangit. Ada yang lebih besar lagi. Ah, apa tuh?
Sebumi. Waduh, sebumi. Ya. Jawaban yang tegas dari bapak-bapak, Bu, ya. Bahwasannya bapak-bapak mencintai istrinya. Ulun izin bertanya lagi, Pak. Kalau bapak-bapak cinta dengan istrinya masing-masing, kira-kira manggilnya apa, Pak, kalau di rumah? Ini kok yang jawab anak-anak. Bapak-bapaknya pada tidur. Pak, cinta Pak sama istrinya? Cinta. Kalau cinta manggilnya apa, Pak? Ayang. Ada yang lain? Ayang tok apa ayang beb? Oh, ayang beb. Wah, ini ramean anaknya ini daripada bapaknya. Masya Allah. Masya Allah. Ayang beb, Bu. Manggilnya ayang beb. Nanti kalau di rumah nggak manggil ayang beb, dituntut, Bu, ya. Tuntut, ya. Sudah bersaksi di depan Habib, ya. Saksi di depan Habib, kalau cinta sama sang istri manggilnya ayang beb. Ayang beb. Sekarang kita tanya balik bapak-bapak, ibu-ibu cinta gak sama suaminya? Bu, perasaan udah goyang mulu, Bu, mulutnya, Bu. Masih gak kedengeran suaranya. Bu, cinta gak, Bu, sama suaminya? Tak dulu, Dul, gantian, Dul. Biar ibu-ibu dulu yang jawab. Bu, sekali lagi, Bu, cinta gak sama suaminya? Cinta. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita tanya ibu-ibu, kalau cinta sama suaminya manggilnya apa kalau di rumah? Manggilnya apa, Bu? Pak, ibu-ibu nggak ada yang berani jawab, Pak. Ini kalau ibu-ibunya nggak jawab, Pak, berarti apa? Dipertanyakan, Pak, cintanya. Jangan-jangan cintanya ini setengah-setengah, Pak. Ya, makanya coba kita tanyakan lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta gak sama suaminya? Cinta, alhamdulillah. Manggilnya siapa? Siapa? Ayah. Ayah. Kalau ayah kayaknya kurang romantis, Bu. Ada lagi yang lain? Hah? Ada lagi panggilan yang lain? Ada yang manggil My Honey, ada My Honey. Atau My Hubby. Ada gak My Hubby? Gak ada. Gak ada. Ala kulli hal, alhamdulillah. Yang pasti, orang-orang yang sering hadir di majlis baginda Nabi Muhammad SAW pasti mempunyai rasa cinta. Cinta dengan keluarga, cinta dengan saudara di sekitarnya, dengan tetangga-tetangganya, cinta sesama manusia. Nah, bukti daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tumpahkan di malam hari ini. Di acara Isra dan Mi'rajna baginda Nabi Muhammad, kita niatkan apa? Untuk perbaikan diri kita, untuk memperbaiki iman dan takwa kita. Sehingga apa? Alunan-alunan tadi, qasidah, maulid, serta doa-doa yang dilantunkan membawakan kita semua menjadi tambah cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi, kita mau melihat dan meneliti kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir yang ada, maka kita akan menemukan di situ bahwasannya agama adalah agama adalah nggak ada agama bagi yang tidak punya
Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, salamullah alaih, merupakan guru besar daripada Imam Malik dan juga Imam Hanafi. Apa kata beliau? Beliau mengungkapkan bahwasannya ad-dinu huwal mahabbah wal mahabbatu hiyad din la mahabbatalah wala dina liman la mahabbatalah. Agama adalah cinta dan cinta adalah agama. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Kira-kira betul gak nih Bu, Pak? Kira-kira betul gak? Orang ngaku beragama tapi perbuatannya naudzubillah zalim. Ngelihat kucing lagi enak-enak santai tidur ditendang, koprak. La haula wala quwwata. Setiap jalan nggak boleh ngelihat pohon cakep sedikit, potek, tak. Ketemu orang dikatahin, ya. Ketemu orang dibully, diomongin yang enggak. Maka apa? Maka orang seperti ini perlu dipertanyakan apakah dia memiliki agama. Yang parahnya lagi melihat orang jatuh di jalanan, pura-pura nggak tahu. Gak ada niat untuk membantu mendirikan orang tersebut, ya, atau membantu membawa ke rumah sakit atau gimana, nggak ada. Inilah, ya, peristiwa yang kita alami di akhir zaman ini. Banyak orang-orang yang mengaku beragama, tapi pada hakikatnya mereka sama sekali tidak beragama. Na'udzubillah min. Orang yang punya agama, orang yang punya cinta. Ketika kita memiliki rasa kasih sayang, rasa rindu, rasa peduli terhadap sesama manusia, maka apa? Pada saat itulah agama ada di dalam dirinya. Tapi sebaliknya, jika seseorang sudah tidak lagi memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap lingkungan sekitar, terhadap saudara-saudaranya, terhadap sesama manusia, maka pada saat itu tinggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Percuma Pak, Bu, hidup ini dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau nggak punya kasih sayang, nggak punya cinta. Karena apa? Cepat atau lambat orang ini bakalan berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Dan baginda Nabi akan pertanyakan kepada orang tersebut, bagaimana kecintaanmu terhadap diriku serta keluargaku. Percaya gak nih Pak, Bu? Ini percaya gak? Hah? Percaya? Kalau nggak percaya, buka surat As-Saffat, ya, antara ayat 23 sampai 24. Di situ Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, nanti di yaumil mahsyar setiap hamba akan diperiksa di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dipertanyakan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, tawaqqaf, berhenti dulu, ya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Akan dipertanyakan, semua akan dipertanyakan. Masa, usia, umur dihabiskan untuk apa? Harta, kekayaan dihabiskan untuk apa? Kekuatan tenaga yang diberikan dari masa remaja sampai masa tua. Terima kasih Haji. Itu akan dipertanyakan, termasuk tentang kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan juga keluarganya. Mohon maaf, Ulun terlalu bersemangat, jadi keringetan. Ya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura yang berbunyi apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu bahwasannya kamu tidak meminta upah sama sekali, walaupun sepeser dan seperak, melainkan kecintaan kepada kerabat dan keluarga terdekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, ini baginda Nabi dakwahnya 23 tahun. Perjalanannya coba kita belajar sejarah. Kita melihat baginda Nabi dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan macam-macam, dituding macam-macam. Bahkan waktu hijrah ya ke kota Taif bukan disambut tapi disambit. Bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini perjuangan Nabi ini. Ya. Para habaib, para kiai, para guru datang ke majelis disambut. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Nabi dalam masa dakwahnya datang ke kota Taif bukan disambut, Pak, Bu, tapi disambit. Sampai kening beliau mengeluarkan darah. Begitu beratnya perjuangan baginda Nabi kita untuk apa? Menyebarkan agama Islam ini. Tapi apa? Segitu beratnya sampai akhir puncaknya beliau diancam mau dibunuh. Karena apa? Sudah menyebarkan ajaran Islam. Sedangkan kaum kafir di Mekah tidak terima sama sekali kalau mereka disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka Allah adalah patung berhala. Bagi mereka enggak bisa disamakan duduk dengan para fakir miskin. Karena mereka merasa orang-orang kaya, orang-orang borjuis. Jangan samakan derajat kami dengan mereka yang orang-orang miskin. Inilah perjuangan baginda Nabi. Segitu sulitnya, segitu susahnya. Terakhir Allah langsung perintahkan, katakan wahai Muhammad, aku tidak minta sepeser pun dari umat. Untuk apa? Untuk upah jeripaya dakwaku. Tapi apa? Tapi cintailah kerabat dan keluargaku. Oleh karena itu, kecintaan kepada keluarga Nabi beserta keturunannya, zuriyah, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para habaib tidak pernah minta untuk dicintai. Para habaib tidak pernah maksa untuk disenangi dan disayangi. Tapi apa? Tapi ada pertanggungjawaban kelak di yaumil mahsyar, ketika setiap orang mau disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi akan berdiri di situ dan menanyakan, bagaimana kecintaan Anda terhadap diriku dan keluargaku? Apa yang akan kita jawab pada saat itu kalau kita sama sekali tidak mempunyai rasa cinta kepada baginda Nabi dan keluarganya serta keturunannya? Na'udzubillah min alhamdulillah wa ni'matillah. Di Kalimantan ini ulun lihat di setiap bagian kotanya, mau di tengah, mau di barat, ya, mau di timur, hampir setiap kota dan kampung selalu mendirikan majelis maulid Nabi. Sekarang adalah waktunya mi'rajnya Nabi. Nanti begitu datang bulan maulid, dikumandangkan lagi maulid di mana-mana. Sehingga apa? Suara senandu daripada lantunan maulid Nabi tidak pernah berhenti menggaung di muka bumi ini. Nah, sekarang ulun izin bertanya lagi. Ya. Sekali lagi, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta gak sama baginda Nabi Muhammad?
Jawabnya yang kencang, cinta gak sama baginda Nabi Muhammad? Mau gak kita baca sholawat masing-masing? Bacanya masing-masing, tapi barengan semuanya kita. Mau gak? Sebagai bukti kecintaan kita buktikan kecintaan kita. Sekali lagi, kita baca sholawat bareng-bareng. Insya Allah kita minta berkah sholawat ini bisa memberikan ketenangan pada hati kita, membersihkan hati kita dari segala kotoran, sehingga apa? Sehingga bisa nambah kecintaan kita dan hidup dalam ketentraman, kenyamanan karena selalu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita insya Allah. Yuk bareng-bareng kita baca salawat tibbil qulub. Hafal kan nih tibbil qulub? Hafal salawatnya ya? Ya terkenal tuh ya. Ayo. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Dua kali lagi Bapak-bapak Ibu. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi Allah Allah wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allah Allah terakhir Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Rajab. Di akhir penghujung bulan Rajab, marilah kita sama-sama mengkaji ulang, mereview, introspeksi, bermuhasabah diri kita masing-masing. Kita hitung masing-masing, jangan hitung keuntungan aja Pak, Bu, ya. Yang buka warung jangan hitung keuntungan doang. Tapi juga apa? Hitung apakah kita sudah menjadi orang-orang yang beruntung atau belum? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab ini bulan yang mulia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab ini adalah bulan yang dipilih untuk memi'rajkan nabinya ke Sidratil Muntaha. Nah, mari kita kaji Pak, Bu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala dan Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Pak, Bu, bulan Rajab dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak memilih bulan yang lain aja seperti Ramadan, seperti Zulhijjah ataupun Sya'ban? Ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya kebesarannya di bulan ini. Pada bulan ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mencurahkan seluruh rahmatnya, barakatnya, ya, ampunannya, maghfirahnya diumbar, dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perhitungan sama sekali. Hamba-hambanya yang beramal ibadah, berbuat amal saleh, maka apa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Bulan ini terkenal dengan bulan maghfirah. Bulan ampunan. Sehingga apa, Pak, Bu? Amalan yang dianjurkan di bulan ini adalah banyak beristighfar. Bulan inilah kesempatan setiap hamba untuk mengevaluasi perbuatan amalnya. Bulan inilah kesempatan bagi seorang hamba untuk memperbaiki amal ibadahnya. Di bulan inilah kesempatan bagi seorang hamba untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Para alim ulama sepakat menyatakan bahwasannya tidak ada satu kondisi yang lebih indah daripada dekatnya seorang hamba dengan Sang Pencipta. Maka dari itu, ya, mari kita sama-sama memanfaatkan nih sisa bulan Rajab nih yang sudah tinggal sedikit. Bagi mereka yang sudah dari awal bulan Rajab dimanfaatkan, maka alhamdulillah. Sehingga apa? Mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan amal ibadah puasa. Ada yang ngambil di awal hari, di awal bulan, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 6. Ada yang di pertengahan, ada yang di akhir, kayak sekarang ini. Ada yang merasa kurang, ditambah lagi Senin Kemis, puasa lagi. Masih ada yang lebih lagi kurang, ditambah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ini adalah kesempatan untuk kita menanam kebaikan amal ibadah kita. Sehingga apa? Sehingga ketika masuk bulan Sya'ban, kita sudah mulai memupuk dan kita sirami. Sampai saatnya bulan Ramadan kita siap panen hasil daripada amal perbuatan kita. Di dalam hadis disebutkan bahwasannya Ar-Rajabu zar'un wa Sya'banu saqyun wa Ramadan mahsud. Rajab adalah bulannya untuk kita menanam bibit. Kita tanam bibitnya dari bulan Rajab. Kemudian apa? Kita pupuk, kita besarkan. Masuk bulan Sya'ban kita sirami. Kita kasih pupuk lagi. Di bulan Rajab kita perbaiki niat kita. Kita tata kembali hati kita. Kemudian kita niatkan dengan bulat dan tekad yang kuat, kita mau memperbaiki amal ibadah kita. Yang tadinya sholat cuma sholat wajib, tambahkan sholat sunnah. Yang tadinya zikir cuma bisa tahan 5 menit, tambahkan jadi 30 menit. Bulan Rajab, bulan yang mulia. Setelah itu apa? Masuk kita bulan Sya'ban. Tambah lagi dosis pupuknya. Tambah lagi jumlah air yang disiram. Bangun malam. Biarkan yang lain pada tidur ngorok, ya kan. Bangun kita. Ambil wudhu.
Sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Allahu Akbar, Ya Rahman, Ya Rahim. Di tengah malam ini hamba memohon kepadamu dengan segala kelemahan hamba, dengan segala kefakiran hamba. Hamba adalah makhluk yang tak berdaya, tak punya kekuatan sama sekali. Hanya Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu nikmatnya seorang hamba ketika bangun di malam hari bercengkrama dengan Sang Pencipta, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya-cahaya kehidupan di dalam diri orang tersebut. Pak, bangun Pak ya, malam ya. 2 rakaat aja Pak. Bu, gimana Bu? Bangun Bu ya malam ya. Mumpung belum habis nih Rajabnya nih. Mumpung masih ada. 2 rakaat aja. Kalau kurang tambah lagi 2 rakaat. Ya, pakai witir juga nggak apa-apa, lebih bagus. Minta sama Allah agar supaya apa? Diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah. Lah, yang menjadi pertanyaan dan super aneh adalah apa? Orang yang berkhayal, ya, ketika datang bulan Rajab sama sekali tidak mau menanam bibit, sama sekali tidak mau membenarkan hatinya. Kemudian begitu datang bulan Ramadan berkhayal mau panen. Kira-kira ada gak Pak yang dipanen tuh Bu? Ada gak yang dipanen? Sawit. Nah, sawit katanya. Mentang-mentang tinggal di daerah sawit. Ya. Kalau di Jakarta tempat ulun gak ada sawit. Ya, gak ada sawit. Lah kalau seumpama gak ada yang ditanam, bagaimana mau panen? Sawit juga harus tanam bibit. Dipupuk dulu, ya kan, disiramin, terus pengairannya diatur sampai datang waktu panen. Lah bulan Ramadan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bulannya panen pahala bagi umatku. Sehingga apa? 3 bulan ini berturut-turut Rajab, Sya'ban, Ramadan, waktunya untuk berbenah diri, memperbaiki hati, sehingga apa? Begitu selesai Ramadan kembali kepada fitrah yang suci. Makanya apa? Kita selalu menyebutkan setiap tahun minal aidin merupakan dari golongan orang-orang yang kembali. Kembali kemana Pak, Bu? Kembali ke fitrah yang suci. Kapan disucikannya? Setelah melewati proses penanaman bibit dan juga penyiraman dan pemupukan, yaitu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Baru keluar dia menjadi orang yang jaya, keluar dia menjadi orang yang menang, keluar dia menjadi orang yang suci kembali. Sehingga apa? Sehingga kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah setiap tahun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melengkapi daripada proses penyucian hati setiap orang. Nah, inilah ya hakikat daripada keistimewaan dan keagungan bulan Rajab. Terkait dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Inti daripada Mi'rajnya Nabi di bulan Rajab ini adalah mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa perintah syariat. Di situ ada sholat, di situ ada zakat, di situ ada puasa, di situ ada haji. Nah, inti daripada Mi'rajnya baginda Nabi naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah as-shalah. Yaitu sholat. Lah,
Baginda Nabi diperintahkan untuk mengemban amanat agar disampaikan kepada umatnya. Baginda Nabi nerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Wahai orang-orang yang beriman, Al-Quran, dirikanlah salat. Kemudian apa? Baru tunaikan zakat. Salat Pak, Bu, yang paling pertama dalam agama ini. Setuju? Setuju kan nih? Salat yang paling penting, salat yang paling dasar. Kata Nabi apa? Dalam hadisnya terkait dengan salat. Awwalu ma yuhasibu bihi abdun yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Kata baginda Nabi, pertama kali seorang hamba akan dihisap nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat adalah salat. Fa in kubilat masiwaha wa in ruddat masiwaha. Apabila salatnya diterima, maka aman Pak, Bu, yang lainnya beres. Ya, aman yang lainnya. Beb, saya kadang zakat kadang enggak. Insya Allah dengan mendirikan salat zakatnya akan beres. Nah ini baginda Nabi menyampaikan kepada kita hal yang paling pertama akan dihisap oleh Allah kelak di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya sudah diterima, lulus salatnya, maka yang lainnya insya Allah akan lulus. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang diemban oleh Nabi kita, kemudian disampaikan kepada umatnya. Ini masalah salat, masalah yang sangat vital. Para hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah sekali-sekali meremehkan salat. Jangan pernah sekali-sekali menggampangkan salat. Apalagi naudzubillah, tsumma naudzubillah, kita meninggalkan salat dengan sengaja. Tobat insyaallah. Minta ampunan dari Allah di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini. Kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Kita bisa menata diri dan hati kita kembali, memperbaiki amal ibadah kita, melengkapi apa-apa yang belum kita laksanakan di bulan-bulan yang lalu, kita ganti di bulan ini. Sehingga apa? Insya Allah kita menjadi orang-orang yang berjaya dan menang nanti di hari lebaran. Lah kalau cuman pakai baju baru, ya kan, pokok gamis baru, kemudian sholat id di masjid, tapi apa? Puasanya amburadul. Waktunya orang pada kehausan, tengah hari bolong panas-panas, ya dia masuk ke warteg ngopi. Nauzubillah bin. Terus pada hari raya pakai baju baru. Sedih gak kira-kira? Nah ini tadi yang ulun bilang, ini orang pada hakikatnya adalah orang yang sakit. Kenapa? Dia nggak menanam bibit tapi berharap mau panen. Mendingan orang seperti ini, ya kan, suruh konsultasi ke psikiater, ke ahli kejiwaan, tanya, ya mendingan suruh tanya deh sama ahli psikiater, tanya, dok, saya ini masih sehat apa enggak sih? Ya, suruh tanya, enggak apa-apa. Karena apa? Orang seperti ini dipenuhi dengan halu, dipenuhi dengan jiwa berhayal, enggak berbuat, tapi mau mendapatkan balasan. Salat, para hadirin, salat jangan tinggalkan. Manusia ketika menjalani kehidupan nggak pernah berhenti dari yang namanya menghadapi
masalah pribadi, masalah keluarga, masalah saudara, masalah tetangga, macam-macam. Nggak habis-habis masalah nih. Satu selesai datang lagi yang lain, selesai datang lagi yang lain. Pada saat itu hanya satu jalan kita untuk memohon pertolongan. Yaitu apa? Kembali kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memohonlah kalian bantuan kepada siapa? Kepada sabaran. Sabar itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Makanya apa? Enggak semua orang bisa menyandang sebagai orang yang penyabar. Al-Quran Allah memerintahkan, mohonlah kalian bantuan dan pertolongan kepada sabar. Setelah sabar apa? Enggak ada yang lain kecuali salat. Wasta'inu bisabri was salat. Apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun. Sungguhnya salat itu adalah hal yang sangat berat, bukan hal yang mudah. Illa 'alal khashiin, kecuali untuk mereka yang khusyuk. Mereka orang-orang yang menjalani kehidupan ini dengan khusyuk, selalu merenungkan setiap saat, setiap waktu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berpikir, merenung, untuk apa saya diciptakan, untuk apa saya berada di dunia ini, dan nanti kelak akan kemana saya akan pergi dan kembali. Inilah orang-orang yang khusyuk. Ternyata apa? Shadaqallahul aliyul azim. Allah maha benar, Pak, Bu, maha benar Allah. Enggak banyak orang-orang yang khusyuk di muka bumi ini. Sedikit, jumlahnya sedikit. Yang banyak apa? Orang yang halu. Melalui sholat, ya, rumah tangga menjadi lurus, lempeng, genah. Alhamdulillah. Sama-sama saling memahami, sama-sama saling mencintai, menyayangi. Melalui sholat, rezeki rumah tangga menjadi lancar. Melalui sholat juga kita belajar untuk tidak iri dan dengki terhadap orang lain. Inilah hakikat daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendirikan salat. Berat bapak-bapak, ibu-ibu. Kita bayangkan nanti ketika ajal kita tiba. Bayangkan, ya, coba kita bayangkan, tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Qur'an mensifati apa? Likulli qaumin ajal. Setiap kaum itu sudah ditentukan waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tersebut tiba, maka apa? Enggak bisa, Pak, Bu, diundur ataupun dimajukan walaupun sedetik. Inilah Al-Quran sudah merekam semuanya. Mari kita sama-sama mengkaji Al-Quran. Satu hari satu ayat, kita lihat terjemahnya, kita renungkan artinya. Insya Allah Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita lebih bisa memahami dan memaknai hidup ini sesuai dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di akhir ceramah ini marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui diri kita ini maha lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. La haula wala quwwata. Semua yang ada pada diri kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Punya tenaga, punya kekuatan, kemampuan baik di dalam bidang ilmu, ya, ataupun bidang ekonomi, semuanya adalah titipan. Kita tempatkan dan kita jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
kesalahan kita, kecerobohan kita, hawa nafsu kita, ego kita yang selalu kita tonjolkan, kita menangkan. Gak pernah mau ngalah sama orang, maunya menang terus. Gak pernah mau direndahkan, maunya tinggi terus. Gak pernah mau kalah set. Sebelah beli kulkas, besok kita harus beli kulkas yang lebih gede. Sebelah beli TV, beli lagi yang lebih gede. Ini adalah ciri-ciri penyakit hati, Pak, Bu. Nauzubillah. Ayo sama-sama kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terakhir, astaghfirullah. Astaghfirullah. InsyaAllah mudah-mudahan kita mohon pada malam-malam yang mulia ini, khususnya berkah acara Isra Mi'rajnya Nabi, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni segala ego kami, hawa nafsu kami ya Allah, yang sudah kami lakukan sehingga kami hari demi hari semakin menjauh dari dirimu ya Allah. Kembalikanlah diri kami padamu ya Allah. Berikanlah hidayah pada kami agar supaya kami bisa selalu mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihanilah hamba-hambamu ini yang fakir, yang lemah, yang tiada daya dan upaya ya Allah, sehingga kami bisa beribadah padamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selamatkanlah kami dalam keadaan iman, takwa dan Islam. Berikanlah kami husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya ulun mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau tidak berkenan. Walafu minkum jami'an waridhu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.